sekaligus anggota DPRD Kabupaten Cirebon, wakil ibu bapak. Kalau yang dari Sindang Laut pasti kenal, wajahnya sering beredar ya di wilayah ibu bapak, betul nggak? Siapa yang udah kenal Pak Jun? Saya mau tahu, mau ngetes juga nih. Siapa yang pernah lihat wajahnya Pak Jun? Siapa yang memilih pada pemilu yang lalu? Oh, ada Pak. Tim sesnya Pak Jun ada berarti di sini. Ya, terima kasih ibu bapak. Ya, nanti kita ngobrol lebih panjang dengan Pak Jun. Oh, di sini juga banyak nih. Mohon maaf belum disapa satu-satu ya. Kita lanjut lagi. Jadi cara mengenali partai politik, mana yang paling dekat, mana yang paling membela, mana yang paling berani mengatakan tidak pada setiap kebijakan yang menyengsarakan rakyat ya. Yang menolak undang-undang cipta kerja siapa? Yang menolak undang-undang cipta kerja siapa ibu bapak? PKS. Yang menolak Perpu nomor 1 tahun 2020 siapa? PKS. Yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan cara keluar dari ruang rapat paripurna sidang DPR RI siapa? PKS. Jadi sekarang harus mulai politik. Dulu yang saya antarkan kemana kan gitu ya. Dulu yang saya coblos nomornya, saya coblos partainya, mana suaranya? Ketika bicara soal kenaikan harga BBM bersubsidi, kok nggak ngomong, kok nggak bersuara? Ya. Ketika pemerintah memberikan karpet merah kepada calon koruptor dari anggaran penanganan pandemi, kok nggak ngomong seperti itu? Jadi nggak cukup orang baik ibu dan bapak. Ibu mungkin mengenal tetangga ibu, oh ini tetangga saya anggota dewan, calon anggota dewan, saya kenal baik. Tapi kalau kemudian partai politiknya bisu, nggak berani membela kepentingan rakyat, sama aja bohong gitu. Kenapa? Karena istilah petugas partai itu sebahagiannya benar ya. Orang baik jadi bisu saat partai politiknya pemerintahkan mengatakan terima, sahkan, seperti itu ibu dan bapak ya. Nah, kemudian juga yang keempat, mekanisme konsultasi atau partisipasi publik. Yang namanya partai politik itu nggak boleh jadi partai arisan. Yang harus berani berhadapan dengan warga masyarakat, harus berani bertemu, harus berani menjelaskan, harus berani menangkap aspirasi seperti yang hari ini kita lakukan, ya. Nah, jadi kalau ada partai yang datangnya sekali dalam 5 tahun, itu disebut oleh dosen saya di ilmu pemerintahan partai arisan, partai yang datang saat dikocok, ya. Terakhir adalah pelindungan hak asasi manusia. Bagaimanapun kebijakan yang dilahirkan oleh partai politik yang mengantarkan anggota-anggotanya menjadi wakil ibu dan bapak harus bisa melindungi hak asasi manusia. Mulai dari kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, kebijakan tenaga kerjaan, kebijakan yang lain. Slide, lanjut aja. Slide. Nah, ini saya nggak akan jelaskan panjang lebar ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang menjadi wilayah pusat ya, seperti misalnya pembentukan undang-undang adanya di DPR. Kalau pembentukan Perda dilakukan oleh DPRD provinsi atau DPRD kota kabupaten, gitu ya. Nah, yang jelas ada sistem ketatanegaraan yang memang berbeda wilayahnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lanjut. Nah, kita mulai bicara. Kalau kemudian pemilu itu mengantarkan para wakil ibu dan bapak, kemudian menempatkan para pejabat, harapannya ya, kan tadi kita misalkan seperti keluarga ya Bu ya, inginnya keluarga kita sakinah mawadah warohmah, karena suaminya sangat demokratis ya, mau nyekolahin anak ngajak ngobrol istri, mau nikahin anak kita juga membicarakan, Bu jangan di gedung ini mahal gitu ya, kita nggak usah kegedean rupiah kurang cagak gitu kan, jangan besar pasak daripada iya gitu aja, yang penting kan esensinya anak kita sudah akan nikah halal gitu ya, jangan ngutang lah gitu nggak Bu kira-kira? Nah ternyata kita dalam kehidupan bernegara Bu, udahlah proyek ini nggak usah dilakukan karena kita nggak punya uang ya. Akhirnya kita dibohongin proyek kereta cepat Jakarta Bandung katanya dibiayai oleh investor, akhirnya menggunakan anggaran belanja negara sebesar 117 triliun. Oh, kita
ini mau pindah ibu kota Nusantara, padahal rakyat kita masih banyak yang miskin. Bukan berarti nggak butuh ibu kota yang lebih aman, katanya aman dari gempa gitu ya. Tapi ternyata sampai hari ini anggaran yang katanya diperlukan 500 triliun itu belum ada gitu ya. Dan setiap kali rapat atau setiap dalam kesempatan disebutkan Juni 2024 kita akan berkantor di ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Padahal setiap tahun nggak ada anggaran yang bisa didorong untuk membangun ibu kota Nusantara seperti itu. Nah, jadi bernegara itu seperti di rumah tangga. Udahlah, kita nggak usah moyo-moro, nggak usah narawuh singgung, nggak usah paksa-paksa. Ya, anggaran kita segini, ya udah kita fokuskan pada pendidikan, ya, pada kesehatan saja. Yang ini mah nanti biar yang melanjutkan nanti anak cucu kita, atau kalau dalam konteks negara ya presiden berikutnya gitu ya. Nggak usah sekarang dipaksa. Nah,